Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-6 ingin membahas suku Jawa yang ada di Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dipa Mutiara. Saya Munandar. Saya Siti Nurjana. Saya Bella Tribora Purba. Saya Nazira Malaika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Mutiara. Yogyakarta adalah kota yang ada di daerah Pulau Jawa yang beribu kota Jogja. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di bagian utara, barat, dan timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas sekitar 3.185,80 km persegi. Kota ini adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa di bagian selatan. Menurut jumlah penduduk yaitu 3.970.220 jiwa dengan mayoritas beragama Islam sekitar 85,97%. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Berikut adalah susunan acara pernikahan adat yang ada di Jogja. 1. Upacara pernikahan. Pada momen ini, waktunya kedua pengantin berhadapan dengan penghulu, orang tua, wali, tamu, undangan, dan mengucapkan sumpah serta janji pernikahan. Setelah kedua pengantin resmi menikah secara agama, orang tua dari kedua pihak bertemu dengan secara adat Jawa, inilah dinamakan upacara pagi. Nah, inilah urutan panggi. Balang gantal. Di prosesi pernikahan adat Jawa ini, kedua pasangan akan saling melempar gantal sirih yang diikat dengan kain putih. Kemudian lanjut ke prosesi injak telur atau yang disebut dengan indak endong, merupakan prosesi di mana sang suami menginjak telur mentah lalu sang istri membersihkan kaki suaminya. Kemudian sinduran, yaitu mengenakan kain sindur kepada kedua pengantin yang berjalan menuju pelaminan. Bobot timbang. Sesampainya di kursi pelaminan, kedua mempelai diarahkan untuk duduk di atas pangkuan ayah dari mempelai wanita. Ngombe degan. Air degan atau air kelapa muda dilambangkan sebagai air suci, air kehidupan. Air degan yang diminum bersumber dari satu gelas saja untuk seluruh keluarga. Kacar kucur, di mana mempelai pria mengucurkan uang receh serta biji-bijian kelapa. Mempelai wanita sebagai simbol tanggung jawab kepada sang istri. Dulangan menaruh harapan bahwa kedua pasangan bisa saling rukun, pengertian, dan tolong-menolong dalam menjalani kehidupan. Bubak kawah ini menjadi sangat meriah. Hanya dilakukan pada saat mantu pertama, merupakan rasa syukur orang tua. Sungkeman. Acara sungkemanlah yang akan diakhiri proses pernikahan adat Jawa. Kirap. Terakhir, kirap merupakan istilah yang digunakan saat pengantin meninggalkan panggung pelaminan untuk berganti pakaian. Itulah serangkaian panjang ritual dan proses pernikahan adat Jawa, lengkap serta makna dari masing-masing prosesi. Saya Nazira Malaika. Tradisi kematian. 1. Tradisi berobosan. Upacara adat yang dilakukan dengan menggitari keranda jenazah secara bergantian 3 kali dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah dan leluhur. 2. Tradisi selamatan. Dilakukan dengan mengundang kerabat dan tetangga, dimulai dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng, doa bersama, dan dilanjutkan menikmati nasi tersebut bersama-sama. Tahlilan dan yasinan dilakukan pada malam pertama setelah meninggal dunia dan pada malam-malam tertentu setelah itu disebut dengan istilah mitung dina, patang polu, yatus, dan nyewu. Saya Munandar. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, warga Sumber Mulyo Yogyakarta menggelar tradisi wiwitan dan iringan tabuh bening reok. Mereka berkeliling kampung sambil membawa aneka sesaji dan gunungan sayur-sayuran. Gunungan ini yang berisi sayuran dan buah-buahan yang dipikul oleh 4 penggulu. Setelah keliling desa, arak-arakan pun menuju ke area persawahan. Gunungan dan sesajian dipersembahkan pada penunggu sawah yang dipercaya menjaga tanaman petani dari serangan hama-hama. Setelah melakukan ritual, warga pun berkumpul dan makan bersama pada puncak acara. Warga berebut gunungan yang merupakan simbol kemakmuran.
Saya Bella. Kelahiran anak adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh orang tua. Dalam adat Jawa adalah beberapa upacara untuk menyongsong kelahiran bayi, di mana upacara tersebut terdiri dari 1. Tanam ari-ari. Ari-ari harus dirawat dengan cara ditanam. Dalam adat Jawa, ari-ari biasanya dikuburkan dekat pintu rumah, kemudian di samping ari-ari diberikan lampu, buku, dan pensil. Harapannya kelak bayi tersebut menjadi anak yang pandai dan berakhlak baik. 2. Barokahan. Berasal dari kata barokahan. Barokahan memiliki arti memohon berkah dan keselamatan kepada Tuhan atas kelahiran sang buah hati. Upacara ini dilakukan 1 hari setelah bayi lahir. Saat acara barokahan, saudara dan tetanggalah hadir ikut bahagia atas kelahiran bayi. Tidak lupa mereka juga membawa hadiah untuk anak dan ibu. 3. Sepasaran. Upacara ini dilakukan 5 hari setelah inti acara ini adalah memberikan nama bayi. Acara sepasaran biasanya lebih megah dari acara barokahan. 4. Akikahan. Merupakan sunnah dalam agama Islam. Acara ini dilaksanakan dan menyembelih domba untuk anak perempuan 1 ekor kambing dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Kambing yang sudah disembelih kemudian dimasak dan dibagikan kepada saudara dan tetangga. 5. Selapanan. Acara ini dilakukan 35 hari setelah bayi lahir, kemudian dilakukan acara kenduri, juga memotong rambut dan memotong kuku bayi. Tujuannya agar kulit kepala dan jari bayi bersih. Sementara kondangan dilangsungkan agar bayi selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Itulah 5 upacara menyambut kelahiran. Saya Dipa Mutiara. Pakaian Jawa yang ada di Yogyakarta memiliki karakteristik dan nilai-nilai budaya. Salah satunya yang masih melekat di zaman modern yaitu pakaian adat Yogyakarta. Berikut beberapa pakaian adat Yogyakarta. 1. Kebaya Yogyakarta. Pakaian ini sering dipakai oleh perempuan untuk atasan. Karakteristik kebaya ini bisa dilihat dari pita emas yang mengelilingi leher, lengan, sampai dengan bagian bawah badan, dengan sederet karakteristik sedemikian rupa. Selain itu, ada juga jenis kebaya bludru yang memiliki filosofi tersendiri bagi perempuan yang mengenakannya. Kebaya ini yang mempunyai serat halus ini juga menggambarkan wanita yang halus, lemah, dan lembut. 2. Baju adat Surjan. Baju ini memiliki ciri khas yang cukup unik. Baju adat ini memiliki bahan dasar yang bermotif luring. Ada juga dibuat motif beragam seperti motif kembang-kembang. Baju ini memiliki arti yaitu baju jas laki-laki khas Jawa berlengan panjang dan berkerah tegak. Selain itu, bahan yang digunakan yaitu kain luring atau motif kembang. 3. Batik jarik. Kain ini biasa dikenakan oleh laki-laki dan perempuan. Ciri khasnya adalah terletak pada warnanya. Warna batik Yogyakarta yang paling ikonik dan paling banyak dikenakan adalah putih atau biru kehitaman. Sementara itu, motifnya cenderung coklat atau biru tua. Saya Siti Nurjana. Berikut adalah beberapa rumah adat Yogyakarta. 1. Rumah Joglo Sompongangan. Rumah adat ini memiliki corak dan karakter sendiri. Yang terlihat mencolok adalah adanya perbedaan Joglo keraton dan rakyat biasa. Hal itu dikarenakan Jogja merupakan daerah keraton yang memegang erat adat istiadat dalam budaya masyarakat Jogja. Mereka mempercayai adanya hubungan erat antara suku bawah, tengah, dan atas. Maksudnya mereka memiliki hubungan yang khusus dengan pantai selatan sebagai suku bawah dan Gunung Merapi sebagai suku atas. Saya Nazira Malaika. Tari Gole Ayun-Ayun. Tari Gole Ayun-Ayun adalah tari tradisional yang biasa ditampilkan dalam penyambutan tamu, kehormatan, maupun acara-acara besar lainnya. Tari Gole Ayun-Ayun adalah KRT Sasmita Dipura, abdi dalam Keraton Yogyakarta, yang juga salah satu empu tari tradisional gaya Yogyakarta. Tari Gole Ayun-Ayun diciptakan pada tahun 1970. Kata golek dalam tarian ini artinya mencari, di mana tari golek ayun-ayun menggambarkan remaja perempuan yang sedang mencari jati diri sebagai langkah masuk ke fase kehidupan dewasa. Pada masa itu, remaja tersebut senang bersolek dan berhias untuk mempercantik diri. Untuk dalam tari golek, ayun-ayun adalah gerakan ngangger sinom yang artinya merapikan rambut di dahi maupun miwir rikmah yang artinya merapikan rambut. Jumlah penari tari golek ayun-ayun setidak banyak 2 orang
penari wanita yang cantik dan anggun. Terkadang tari golek ayun-ayun bisa juga ditarikan lebih dari 2 orang penari. Saya Bella Tribuana Purba. Berikut adalah makanan khas Yogyakarta yaitu 1. Gudeg. Makanan ini dibuat dari nangka muda yang dimasak menggunakan santan dalam waktu yang lama, memiliki rasa yang cenderung manis menjadikan gudeg digemari banyak orang. Makanan ini biasanya dimakan bersama nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tahu, sambal goreng bercek. Meski berasal dari Yogyakarta, namun sejumlah kota di Jawa Tengah dan beberapa wilayah Indonesia lainnya juga sudah banyak memproduksi gudeg. 2. Sate kelatak. Sate ini dibuat dari daging kambing yang dibumbui sejumlah rempah-rempah kemudian dicucuk menggunakan jari-jari besi. Bukan cucuk sate biasa yang terbuat dari bambu sate. Ini dianggap sebagai sate biasa Yogyakarta yang unik karena menggunakan jari-jari roda sepeda waktu tusukannya. Tak sembarang asal pakai jari-jari besi, dipilih karena dianggap mampu menghantarkan panas dengan baik dan begitu sate menjadi matang sempurna. Tengkleng gajah. Makanan ini bukan berisikan daging gajah melainkan berisikan daging, jeroan, dan tulang kambing. Disebut tengkleng gajah karena penyajiannya yang besar sehingga disebut porsi gajah. 4. Oseng mercon. Dinamakan oseng mercon karena makanan ini memiliki tingkat kepedasan yang luar biasa. Oseng mercon sendiri merujuk pada dengan bahan dasar tetelan daging koyor yang dimasak dengan cara dioseng alias ditumis. Tetelan sapi tersebut kemudian dibumbui berbagai rempah dan didominasi cabai rawit. 5. Tiwul. Makanan ini berasal dari Kabupaten Gunung Kidul. Olahan pengganti nasi ini terbuat dari singkong dan muncul pada zaman penjajahan Jepang. Saat itu harga beras mahal dan membuat masyarakat sulit untuk membelinya. Alhasil muncul inovasi menu pengganti nasi yaitu tiwul. Dan saya Munandar, keris adalah senjata tradisional yang paling umum dan paling mudah ditemukan di Yogyakarta. Keris juga merupakan senjata tradisional di Jawa Barat, senjata tradisional Betawi, dan senjata tradisional dari kawasan lain di Indonesia. Dalam bahasa Jawa, keris disebut dengan tosan aji atau besi yang dihormati. Senjata tradisional Yogyakarta. Tombak adalah senjata yang cukup umum dan bisa diandalkan untuk serangan jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk jarak dekat atau menengah, tombak biasa ditusuk atau dihantam. Untuk jarak jauh, tombak digunakan dengan cara dilempar sebagai lembing ke arah lawan. Perkenalkan, nama saya Dita Mutiara. Berikut adalah alat musik Yogyakarta. 1. Krumpiung. Krumpiung merupakan alat musik tradisional dari daerah istimewa Yogyakarta. Biasanya lagu dibawakan oleh krumpiung adalah Genggam Jawa, Uyon-Uyon, dan Cangkusari. Selain itu, krumpiung juga dimainkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai penyambutan tamu-tamu yang berkunjung dari Istana Negara. Untuk memainkan krumpiung adalah dengan cara ditiup. 2. Gejong lesung. Alat musik ini dimainkan oleh 4-5 orang. Lebih didengarkan sebagai instrumen alat musik yang menggambarkan menumbuk padi tradisional. Alat tersebut dinamakan lesung dan alu. Untuk memainkannya, lesung dipukul dengan alu, dipukul pada bagian atas samping tengah dan pada bagian cekungan, sehingga alat musik tersebut akan menghasilkan suara tok tek tok tek.
Saya Bella Tribuana. Berikut adalah makanan khas Yogyakarta yaitu 1. Gudeg. Makanan ini dibuat dari nangka muda yang dimasak menggunakan santan dalam waktu yang lama, memiliki rasa yang cenderung manis menjadikan gudeg digemari banyak orang. Makanan ini biasanya dimakan bersama nasi, disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tahu, dan sambal goreng becek. Meski berasal dari Yogyakarta, namun sejumlah kota di Jawa Tengah dan beberapa wilayah Indonesia lainnya juga sudah banyak memproduksi gudeg.